Salam sejahtera, salam penuh dengan kebaikan Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Kita rindu, kita diperlengkapi hari ini dengan pesan firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih langkah kaki kami sudah ada di penghujung tahun 2020. Dan begitu banyak di dalam perjalanan kami yang harus kami syukuri. Karena kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar mengucap syukur berterima kasih. Dan kami mau dengar kebenaran firman Tuhan ini yang pasti akan membuat kehidupan kami semakin berada di dalam ucapan syukur. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Yes, Natal sudah berlalu dan kini kita ada di penghujung tahun menjelang kepada tahun yang baru 2021. Kita percaya tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik ya buat kita semua. Dan saat ini kita rindu untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan untuk hari ini. Judulnya adalah Thank You 2020. Kenapa? Mari kita lihat. Karena di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Wow, kita tahu sepanjang tahun ini kita sudah mengecap, kita sudah merasakan. Kita sudah mengalami, kita sudah melihat, kita sudah memilikinya di dalam kehidupan kita betapa Tuhan kita baik dalam hidup ini bukan? Dan kemudian ada ayat lagi dikatakan Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Setiap pagi ada berkat yang baru, setiap pagi ada rahmat yang baru. Sehingga sepanjang tahun 2020 mulai dari tanggal 1 Januari yang lampau sampai dengan hari ini. Setiap pagi ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus mengucap syukur. Dan ada 4 hal hari ini yang ingin saya bagikan. Apa saja yang patut kita ucapkan syukur. Yang pertama, kita berterima kasih karena kita punya Tuhan yang baik. Yes, Tuhan yang memelihara kita sepanjang tahun ini. Tuhan yang berjalan bersama dengan kita sejak awal Januari sampai dengan hari ini. Tuhan yang memegang tangan kita sehingga Dia tidak melepaskan kita melewati lembah masalah, melewati gunung-gunung berkat. Dia selalu ada 24 jam bersama-sama dengan kita. Kasihnya begitu besar, kebaikannya begitu besar. Kalau kalau kita nyatakan dalam hidup kita sebaik apa sih Tuhan, ukurannya kayak gimana sih? Ini dia ukurannya, Mazmur 103 ayat yang ke-11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bayangkan, setinggi langit di atas bumi. Kalau diukur langit itu setinggi apa sih, sejauh apa sih? Susah untuk mengukurnya. Langit itu kan alam semesta ya, di dalamnya ada bermacam-macam planet termasuk planet bumi ya. Kemudian di dalamnya itu ada miliaran bintang, ada komet, ada asteroid dan semuanya ada di dalam alam semesta. Nah, hitungannya udah bukan pakai jarak kilometer. Hitungannya udah pakai kecepatan cahaya. Sehingga kalau diperkirakan oleh para ahli, jarak dari bumi saja ke matahari itu 150 juta kilometer. Udah jauh banget, kita itu sampai jutaan kilometer tuh udah kemana gak tahu lagi. Itu jaraknya. Tetapi dikatakan kasihnya Tuhan melebihi segala-galanya. Kasihnya Tuhan lebih dalam dari lautan. Lebih tinggi dari langit manapun. Kasihnya lebar, kasihnya panjang luar biasa. Sehingga kita harus bersyukur loh. Kita punya Tuhan yang begitu baik, yang begitu sayang di dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita syukuri bukan waktu kita terima berkat aja. Yang kita syukuri setiap saat di dalam kehidupan. Kita harus mengucap syukur karena Dia baik.
kita bisa bernafas, kita bisa berjalan sampai hari ini. Tuhan baik buat kehidupan kita, sangat baik. Sehingga kita harus mengucap syukur kepada Dia senantiasa. Yang kedua, sepanjang tahun 2020, terima kasih kita juga kita berikan karena kita mengalami pandemi dan masalah. Kok kita berterima kasih sih atas masalah? Kenapa? Karena Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam masalah pun ada kebaikan yang Tuhan sudah rancangkan. Sehingga kita juga berkata terima kasih 2020 untuk pandemi ini. Terima kasih untuk tantangan yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Kenapa? Karena ada rewardnya. Ada reward loh di masa pandemi ini. Itu yang harus kita syukuri. Reward yang pertama adalah kita jadi mengandalkan Tuhan. Karena pandemi, kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, ada COVID-19, kemudian terjadi berbagai macam tantangan dalam hidup, kita makin mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita gak tahu tahun depan akan menjadi seperti apa. Bahkan yang sekarang di akhir tahun 2020 terdengar kabar baru yaitu model penyakit virus COVID yang lebih parah lagi sudah terjadi di Eropa sana. Dan mungkin kita berkata Tuhan akan apa yang terjadi di depan nanti. Tetapi Tuhan katakan taruh harapanmu kepadaku kata Tuhan. Sehingga kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan. Sekalipun keadaan sulit tetapi kita percaya kita akan diberkati Tuhan. Saya sering terima direct message atau WhatsApp lewat Instagram saya maupun lewat WA saya. Dan banyak orang cerita tentang kesulitan dalam kehidupannya di masa ini. Ada sepasang suami istri yang sudah di PHK dua-duanya. Lalu mereka coba untuk usaha yang lain. Dan mereka coba untuk usaha berjualan nasi. Masakan nasi seperti itu. Dan mereka bilang setiap hari Pastor Liv, kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Supaya ada orang yang bisa membeli masakan kami. Supaya kami juga bisa mendapatkan penghasilan. Dan saya berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ada rewardnya, kita semakin bersandar sama Tuhan. Yang tadinya kita mengandalkan manusia, sekarang kita cari Tuhan di atas segala-galanya. Reward yang kedua adalah apa? Kita jadi beradaptasi dan kita jadi kreatif. Yang dulunya boros, sekarang kita bisa adaptasi kok dengan penghasilan kita mungkin yang sekarang dipotong setengahnya. Kita bisa beradaptasi kok dengan tidak belanja, dengan gak boros. Kalau dulu Natalan harus beli baju baru gak cukup satu. Sekarang kita bisa beradaptasi dengan baju lama yang ada di lemari kita. Kita bisa beradaptasi dengan memakai masker. Kita bisa beradaptasi dengan new normal. Karena manusia sesungguhnya kita sudah diberikan satu kuasa untuk bisa beradaptasi dengan keadaan kita. Sehingga kita bersyukur rewardnya kita makin bisa kreatif juga. Dan kita tahu banyak orang yang di PHK sekarang mereka ternyata bisa mengembangkan talenta mereka masak, bikin kue, kemudian bikin jualan macam-macam, jualan online. Itu kreatif luar biasa. Sehingga waktu kita tahu bahwa kita ada reward di dalam pandemi ini, kita pasti berkata terima kasih Tuhan. Rewardmu indah ternyata. Pandemi ini pun membawa kebaikan. Reward yang ketiga, kenapa kita bersyukur untuk pandemi, berterima kasih untuk masalah. Karena kita jadi melek teknologi. Wow, saya sih bersyukur banget. Saya dulu sebelum pandemi, saya berkhotbah kebanyakan diundang-undang di berbagai gereja dan juga tentunya di gereja Jakarta Church sendiri, pengembalaan di sini. Tetapi sejak ada pandemi, Tuhan bikin saya melek teknologi. Saya gak pernah tuh yang namanya pakai Zoom sebelumnya. Saya gak pernah menggunakan IG saya walaupun sudah pakai IG beberapa tahun untuk live IG. Tetapi sejak ada pandemi saya bisa menggunakan teknologi itu. Saya melek teknologi dan tetap bisa jadi berkat.
saya bisa tetap membagikan 1 menit aja, saya bisa bikin kelas-kelas wanita, saya bisa mengadakan acara-acara seperti Natal, wanita aja. Begitu banyak yang bisa kita lakukan. Saya bisa tetap bertemu dengan kemarin kita Natalan bersama dengan kelompok-kelompok sel. Kita bisa tetap tatap muka dengan keluarga kita mungkin yang di luar negeri, yang nun jauh di sana. Wow. Jadi ada reward di balik semuanya ini. Kalau enggak, terutama kita mungkin yang usianya sudah tidak muda lagi, kita males dengan teknologi. Kita enggak bisa rasanya kepingin untuk ngikutin teknologi karena buat kita terlalu mumet. Tapi saya bersyukur ternyata kita jadi melek teknologi karena Tuhan sudah berikan kepandaian kepada orang-orang untuk menciptakan teknologi tersebut. Jadi puji Tuhan bukan? Oke. Nah sekarang kita lanjut kepada terima kasih apalagi sepanjang tahun 2020 yang harus kita syukuri. Pertama kita berterima kasih karena Tuhan baik sekali. Kedua kita berterima kasih untuk pandemi dan setiap masalah di dalam kehidupan. Karena ternyata ada kebaikan di dalamnya, ada reward di dalamnya. Yang ketiga kita berterima kasih karena kita sehat. Bersyukur untuk kesehatan kita. Pandemi membuat jutaan orang di seluruh dunia kena COVID-19. Tetapi kita juga bersyukur untuk mereka-mereka yang sebagian besar bisa pulih kembali. Tetapi juga kita tahu cerita-cerita tentang orang yang kena COVID-19 ini. Salah satu kenalan kami punya kakak dan kakaknya bercerita ketika kena serangan COVID ini seperti didudukin oleh gajah yang besar sekali. Nafas aja susah sekali. Orang yang kena COVID-19 harus isolasi mandiri atau mungkin dirawat selama kurang lebih 2 minggu. Dan kalau kita masih bisa ada sebagaimana kita ada di tahun 2020 ini sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Kesehatan tidak murah, kesehatan itu mahal sekali. Anak saya Rachel sekolah di Singapura dan dia baru baca news di Singapura. Ternyata salah satu warga negara Singapura ada di Indonesia sedang ada kunjungan kerja dan terkena COVID-19. Dan kemudian kita tahu bahwa di sana kalau di Singapura karena mungkin jumlah penduduknya juga lebih sedikit, penanganannya sangat bagus sekali. Sehingga apa yang dilakukan? Mereka berusaha untuk membuat warga negara Singapura tersebut balik ke Singapura. Dan orang-orang pada mengumpulkan dana. Terkumpullah dana sekitar 900 juta untuk memulangkan salah satu warga negara ini balik ke Singapura dan berobat di Singapura. Disewakan private jet yang harganya ratusan juta tentu saja sekali pemakaian. Biaya yang ada semuanya. Kenapa? Karena kesehatan itu mahal. Kalau kita masih bisa sehat dan bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah kena COVID-19 dan sembuh, bersyukur sama Tuhan. Kalau kita yang mendengarkan ini mungkin sedang kena sakit penyakit COVID-19 atau apapun juga, tetap bersyukur karena kita percaya kita masih bisa hidup sampai saat ini. Apalagi buat kita yang sehat walafiat, yang oleh Tuhan diizinkan tidak terkena virus ini, bersyukurlah. Banyak orang-orang yang suka mengeluh karena hidupnya susah, hidupnya sulit. Tetapi kesehatan sekali lagi adalah hal penting yang harus kita nikmati. Saya punya supir yang sangat setia sekali kepada saya, orangnya ceria dan lucu. Namanya Thohir, saudara ya. Dan satu kali saya suruh Thohir ke pasar untuk belanja beberapa barang. Setelah di pasar ternyata udah selesai belanja, saya bawakan uangnya kurang 10.000. Lalu dia WA saya dan katakan, "Bu, maaf, uangnya kurang 10.000 untuk belanja ini." Dan saya katakan, "Ya udah talangin dulu," saya bilang. Dan dia katakan, "Aduh maaf Bu, nggak punya duit 10.000 aja di dompet nggak ada," gitu kan. Lihat, dia 10.000 di dompet aja nggak ada tapi tetap tersenyum. Dia tetap bersuka cita ya kan. Nah kita seringkali udah ketakutan. Uang kita tinggal 1 juta ketakutan. Uang kita di bank tinggal 10 juta ketakutan. Bahkan ada orang yang uangnya masih ada 100 juta, 500 juta. Tapi khawatir, ketakutan di dalam hidup. Ayo kita bersyukur kesehatan kita itu mahal. Sekali lagi saya katakan, berulang-ulang saya katakan mahal. Gak bisa diukur. Kalau kita sakit,
tanpa punya asuransi berapa ratus juta yang harus kita keluarkan. Jadi kalau kita bisa sehat, walau punya uang mungkin cuma beberapa saja jumlahnya di ATM kita, bersyukur, berterima kasih. 2020 ini Tuhan pangkas mungkin keuangan kita. Tetapi sekali lagi, kalau kita bisa strong, kita bisa tetap berdiri, kita bisa tetap punya organ tubuh yang berfungsi dengan normal, berterima kasihlah kepada Tuhan. Amin, saudara terkasih, hargai kesehatan kita juga. Jangan mentang-mentang kita udah sehat, kita menantang penyakit. Kita nggak mau minum vitamin, kita nggak mau makan makanan sehat. Tetap jaga, karena tubuh kita bait Allah yang harus kita pelihara di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kesehatan kita adalah hal yang harus kita syukuri. Yang keempat, yang terakhir. Apalagi yang harus kita syukuri di dalam kehidupan. Yang pertama, bersyukur berterima kasih karena Tuhan baik. Kedua, berterima kasih untuk pandemi, untuk masalah. Yang ketiga, kita berterima kasih karena Tuhan menjagai kesehatan kita. Yang keempat, yang terakhir. Kita berterima kasih karena kita punya keluarga, kita punya gereja atau keluarga rohani, dan kita punya teman-teman dan kenalan-kenalan kita. Yes, Tuhan izinkan sekarang kita banyak di rumah. Tuhan izinkan kita gak sibuk ketemu dengan orang-orang di kantor. Kita gak sibuk ketemu dengan teman-teman hangout kita. Kita gak sibuk ketemu klien-klien kita. Tetapi banyak waktu bersama dengan keluarga. Harusnya kita bersyukur. Kita diberikan pasangan hidup oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bercengkerama dengan anak-anak kita. Kita bersyukur kita punya banyak waktu sekarang. Dan sepanjang tahun 2020 ini melihat keluarga kita dipelihara Tuhan dengan sangat indah. Anda yang masih tinggal lengkap dengan pasangan hidup dengan anak-anak wajib mengucap syukur. Banyak orang di luar sana mungkin yang kesepian, yang sendiri, belum dapat jodoh atau ditinggalkan orang yang dikasihi. Bersyukurlah kita masih punya pendamping orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita masih punya orang tua. Saya ingat sekali ya karena pandemi ini mamah kami jagai sekali. Mama saya, kakak saya, adik-adik saya benar-benar ngejagain mama. Mama gak boleh keluar, mama harus jauh-jauh sama orang. Mama pakai masker, jangan cuma pakai masker yang biasa, pakai masker yang 3 lapis. Mama pakai face shield, mama udah minum vitamin belum? Kita bersyukur kita punya mama. Kita bersyukur kita punya papa. Kita bersyukur kita punya keluarga yang sayang sama kita. Dan bersyukurnya yang niat, jangan cuma bersyukur numpang lewat. Tapi benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita dipelihara dan diberikan keluarga oleh Tuhan. Dan bukan itu aja, kita bersyukur. Kita punya keluarga rohani, kita punya gereja. Anda harus bersyukur, Anda punya pemimpin-pemimpin rohani. Bukannya saya minta supaya saudara berterima kasih kepada saya, tapi bersyukur kepada Tuhan. Anda punya YouTube yang bisa nonton pendeta-pendeta berkhotbah, Anda harus syukuri itu. Berterima kasih. Apalagi kalau Anda punya kelompok sel, bersyukur untuk teman-teman kelompok sel, untuk leader yang ada di dalam kelompok sel. Bersyukur ada gembala yang menggembalakan saudara. Bersyukur gereja masih ada online, berarti gembala saudara, pemimpin saudara peduli untuk tetap bisa berkhotbah sekalipun lewat online. Bersyukur kalau secara khusus gereja kita, Gereja Jakarta Church, masih sudah buka dan ibadah tatap muka. Kenapa? Karena gembala rindu melihat jemaat-jemaatnya untuk bisa lebih lagi merasakan bukan sekedar percikan aja, tetapi banjir hadirat Tuhan. Supaya tetap semangat lagi, bersyukur. Bersyukur untuk kenalan kita, untuk teman-teman kita, untuk orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Kalau kita sungguh-sungguh bersyukur, doa kita gak akan pendek. Doanya tuh panjang banget. Karena list yang disyukuri luar biasa. Tadi pagi saya bangun tidur, saya doain. Bukan saja keluarga saya doakan orang tua saya, kakak adik saya, keluarga besar saya. Saya doakan jemaat Jakarta Church. Saya doakan setiap leaders namanya saya sebutkan di dalam doa saya. Saya sebutkan juga nama
orang tua rohani saya, Dedi Yusuf di Surabaya dengan istrinya saya sebutkan kenalan-kenalan yang saya ingat saat di dalam doa saya. Panjang sekali kan? Kenapa? Karena saya mau niat sama Tuhan. Waktu berterima kasih sekali lagi bukan cuma terima kasih yang sekedarnya. Tapi benar-benar Tuhan terima kasih yang kau kirim mereka dalam hidup saya. Lihat sepanjang Natal ini, bahkan sepanjang tahun 2020 ketika pandemi semua harus ada di rumah awal-awal. Makanan dikirim oleh teman-teman, oleh kenalan-kenalan. Bahkan untuk orang-orang yang tidak saya kenal dalam hidup saya. Di rumah kami tersedia makanan karena Tuhan. Natal apalagi jangan ditanya. Kenapa? Berkat itu karena Tuhan yang menyuruh mereka. Untuk itu saya bersyukur. Bersyukur untuk 2020. Bersyukur saya punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang kasihnya begitu lebar, dalam dan tingginya melebihi apapun. Saya bersyukur untuk pandemi. Terima kasih karena pandemi membuat saya menjadi mengandalkan Tuhan, menjadi kreatif, melek teknologi. Saya bersyukur sudah terkasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Dan saya berterima kasih 2020 untuk Anda semuanya. Kenalan-kenalan saya, untuk orang-orang yang mendoakan saya. Yang untuk gereja, untuk keluarga, kita harus mengucap syukur. Terima kasih tahun 2020, 2021. Kita berjalan dalam harapan yang baru. Dan kita akan melihat ketika kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita berterima kasih sama Tuhan. Maka hati Tuhan akan disenangkan. Dan Tuhan akan berkata, tidak sia-sia aku berikan tahun 2020 kepada anakku. Karena anakku sungguh berterima kasih untuk apapun yang terjadi di tahun ini. Karena bagi kita semua ini adalah anugerah Tuhan saja. Tuhan memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesanmu. Biar kami diingatkan untuk berterima kasih. Terus berterima kasih. Terus bersyukur untuk setiap hal besar dan kecil yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. 2020 menjadi tahun yang tidak terlupakan. Tahun penuh kebaikan Tuhan. Tahun penuh berkat-berkat Tuhan. Tahun penuh dengan pertolongannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terlalu banyak yang bisa kita syukuri bukan di tahun 2020 ini. Dan untuk itu kalau kita sudah begitu banyak terima daripada Tuhan, di penghujung tahun ini kita juga tetap rindu untuk bisa memberi balik kepada Tuhan lewat persembahan kita. Secara khusus saya dengan Pastor Ed mengucapkan terima kasih untuk setiap taburan yang sudah tabur di dalam ladang pelayanan di Jakarta Church sepanjang tahun 2020 ini. Taburan saudara terus kami pakai untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kita percaya bahwa setiap taburan Anda tidak akan pernah sia-sia. Mari kita memberi dengan sukacita, menyiapkan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Engkau, dan saat ini Tuhan kami mau membalas balik walaupun tidak bisa kebaikan-Mu dibalas dengan apapun juga. Tetapi saat ini kami mau mengekspresikannya dengan memberi yang terbaik Tuhan. Inilah persembahan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Ini persembahan yang kami berikan di penghujung tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, hamba rindu untuk memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati keuangan anak-anak-Mu yang senantiasa hatinya rindu untuk menabur dan juga untuk memberi. Dan saat ini juga Tuhan memberkati kesehatan anak-anak-Mu. Memberkati keluarga anak-anak-Mu. Memberkati pekerjaan. Memberkati kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua katakan amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati.